Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni Dekeser. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih berbincang dengan kuasa hukum tersangka pembunuhan Kepala Bank BUMN yaitu Adrianus Agal. Bang Adri, terima kasih bersama kami. Tadi kan Jenderal Ito sudah menyampaikan bahwa Polri akan bekerja dengan profesional. Tapi sepertinya Anda masih kurang yakin, ragu. Apa yang membuat Anda ragu? Begini, sebenarnya bukan ragu ya. Tapi... Kalau ada kata begininya itu ada yang disembunyikan itu. Biasanya begitu. Coba dibuka ini. Karena terkait di klaster eksekusi ini. Oke, kita bagi ya. Misalnya ada klaster eksekusi, ada yang menjemput. Dari 4 klaster ya. Klaster intelektual, aktor klaster eksekutor, klaster penjemput paksa, dan klaster pengintai. Nah, yang menjadi catatan penyidik di sini, begitu juga dengan teman-teman di TNI, terkait yang di klaster ketiga ini. Karena di situ ada oknum yang sudah ditersangkakan yang berinisial F. Gitu. Menurut keyakinan saya, bahwa F juga ini dia bukan bermain sendiri. Ada yang lebih tinggi? Kemungkinan itu tuh ada. Mastermind-nya atau bersama-sama? Kalau mastermind atau mungkin yang memberi info atau memberi pekerjaan ini ke Ferry, mungkin itu yang harus ditelusurin di situ. Saya konfirmasi dulu. Klien Anda di klaster mana? Di klaster kedua, klaster penculikan atau penjemputan paksa. Penculikan atau penjemputan paksa. Anda bersikukuh bahwa mereka hanya ada di situ? Ya, betul, yakin 1000%. Maksud saya ketika nanti proses ini berlanjut, kemudian ada istilah ikut serta di klaster yang berikutnya, itu bagaimana? Begini, tentu kan ada dasar hukumnya. Pada saat kami mendampingi klien kami di Polda Metro Jaya, bahwa pasal yang disangkakan terhadap klaster kedua ini, klaster penculikan itu adalah pasal 328 dan 333. 328 dan 333. Ancamannya? Ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Itu. Konsekuensinya ya, Anda sudah paham ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya ikut serta, saya akan keberatan sekali. Kami akan berjuang. Menghilangkan nyawa orang. Iya, itu. Ini bukan upaya Anda kemudian untuk mengurangi ancaman hukuman klien Anda sehingga hanya fokus kepada tidak masuk kepada ikut serta menghilangkan nyawa orang begitu? Karena begini, dari pekerjaan ini awal semua instruksi itu adalah dari si oknum F. Itu. Di mana instruksi pasti bisa direcord itulah melalui handphone atau apapun semua, bahwa dia menjamin bahwa setelah kalian menjemput paksa korban, oknum F dan teman-temannya yang akan menjamin mengantar pulang ke daerah Bogor. Dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup, seperti apakah itu. Ada jaminan seperti itu? Ada jamin, garansi. Bentuknya tertulis, suara atau bagaimana? Pernyataan sikap melalui telepon, itu melalui secara verbal dan didengar juga sama beberapa tersangka yang lain yang di klaster tapi kan penculikan. Saksinya semuanya tersangka, Bang. Artinya tidak ada dong istilahnya di luar tersangka yang kemudian membenarkan ucapan F itu. Begini, kalau perihal seperti itu, bahwa biarlah dalam proses persidangan nanti yang kita akan gali untuk menerangkan fakta yang sebenarnya. Karena nanti di dalam persidangan itu pasti akan terbuka semua. Karena kalau kita berbicara satu saksi kan bukan saksi, unus testis, nullus testis toh. Jadi kami berharap karena kemarin sudah perpanjangan masa penahanan, jadi dengan waktu kurang lebih 30 hari ke depan lagi, proses persidangan ini segera dilaksanakan. Artinya Anda fokus upaya pembelaan klien Anda itu sesuai dengan pasal 328 dan 333. Itu saja. Dengan ancaman maksimal 12 tahun. Ya kan? Nah, untuk klaster yang sampai menghilangkan nyawa korban itu, Anda pastikan Anda tidak mau kemudian dikambing hitamkan. Itu maksud Anda tadi. Betul sekali. Kenapa ada istilah itu? Apakah selama ini, selama Anda menjadi kuasa hukum ini, Anda sudah mulai mendapatkan ancaman atau mungkin ada upaya-upaya untuk sehingga Anda bisa menyatakan akan dikambing hitamkan ini? Kalau dari awal persoalan ini, itu kan di sosial media juga kan jelas sekali bahwa klaster kedua ini juga lah, bahwa mereka juga yang melakukan eksekusi. Tapi di sini saya apresiasi ke penyidik Polda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya berhasil mengklasterkan peran tersangka-tersangka ini. Tidak sampai eksekusi. Kan? Bahwa penyidik Polda Metro Jaya betul-betul
dengan keahlian yang mereka miliki, keilmuan yang mereka miliki, dan mereka meyakini bahwa klaster kedua ini memang betul-betul hanya menjemput dan menyerahkan aja, selesai sampai di situ. Ya udah, akhirnya artinya Anda harus percaya dong ya, proses yang berlaku ini sekarang di tangan kepolisian yang profesional, tidak akan ada intervensi begitu kan? Lalu Anda takutnya di mana Bang Andri? Kalau awal-awal ada. Oh awal-awal. Ada apa bentuknya intervensi Bahkan itu? ada upaya untuk pencabutan kuasa. Anda? Tapi upaya untuk membuat Anda tidak jadi kuasa hukum tersangka? Betul. Upaya itu dilakukan oleh? Ya, nanti kita bicara. Jangan nanti, sekarang aja. Maksudnya dari TNI atau dari oknum TNI atau? Sebenarnya ada beberapa pihak ketiga. Pihak ketiga ini? Pihak ketiga itu yang rekanan lawyer juga, itu yang untuk bahwa kita harus mundur. Kenapa harus mundur? Ya, saya sebagai lawyer bahwa profesi pengacara ini kan profesi mulia, uficum nobile. Iya. Gitu. Tapi Anda dibayar kan dalam kasus ini? Saya prodeo dalam hal ini. Bahkan untuk setiap minggu pun saya untuk mendatangi adik-adik saya di Polda Metro Jaya untuk memberi mereka makan. Oke, pro bono ya? Pro bono. Free ya? Free. Oke, tapi klien Anda benar nggak dibayar 45 juta? Iya, betul. Sudah diterima? Sudah diterima, itu pun dipotong juga Bang Doni. Ada pajak atau apa? Jadi begitulah peran dari oknum. Siapa yang potong? Oknum F. Oknum F yang harus menyerahkan itu 50, tapi pada saat... dealnya bukan segitu. Dealnya berapa? Di 50. 50. Dan penyerahannya juga di daerah Pulau Mas ini. Kok dekat studio kami ya? Iya. Tapi yang diterimakan 45 juta. Jadi sudah dipotong 5 juta. Iya, sudah dipotong. Memang di negeri ini apa aja dipotong ya Bang ya? Sampai biaya kriminal aja dikorupsi gitu kan? Ya. Nah, tapi begini, yang saya mau tegaskan lagi bahwa kekhawatiran Anda kemudian dengan adanya intimidasi itu, dasarnya apa? Perasaan Anda, kemudian tadi Anda katakan bahwa Anda dipaksa untuk membatalkan jadi kuasa hukum, atau apa? Itu kan dari versi Anda sendiri Bang Andri. Tidak elok ya kita bicara seperti ini, tapi itu dampak secara langsung ke kita, ke saya itu tuh ada. Gitu. Maksudnya tapi sebagai intimidasi, ancaman secara untuk secara fisik tidak, tapi disuruh mundur ya. Gitu. Tapi konsekuensi kami sebagai lawyer, sebagai pengacara, apapun itu kami hadapi. Nah, dalam arti ini, logika lawyer Anda pasti berpikir dong. Kalau sampai Anda kemudian disuruh mundur, berarti ada apa-apanya kan? Nah, ada apa-apanya itu apa kira-kira? Begini Bang Doni, karena saya pada saat merasakan itu awal, disitulah kami meminta perlindungan hukum ke Panglima TNI dan perlindungan hukum ke Kapolri. Di situ. Karena ada ancaman itu. Jadi insting kita sebagai pengacara, pada saat kita mengalami hal yang seperti itu, jadi hal yang wajar pada saat kita minta perlindungan hukum seperti itu. Karena kita ini bukan otot kawat tulang besi. Itu ada apa-apa di jalan, saya juga masih punya tanggungan terhadap istri dan anak. Jadi mereka harus mendapat pendidikan yang layak juga, saya harus nafkahin. Karena persoalan lain saya jadi tumbal juga, saya tidak mau. Itu bukan strategi Anda dalam menghadapi kasus ini untuk meringankan hukuman kepada klien Anda? Kalau terkait untuk meringankan hukuman klien, itu wajib sebagai orang pengacara. Tapi dalam perkara ini saya juga harus tahu diri bahwa untuk membebaskan tidak. Tapi dengan meringankan hukuman untuk mereka, itulah kerja kami sebagai pengacara. Ya, ini kan tadi Jenderal Ito juga sudah sampaikan bahwa Polri pasti akan bekerja dengan profesional. Tetapi ini kan menyangkut dua lembaga, ya, kepolisian dan TNI. Lalu kira-kira yang menjadi penghalang bahwa Polri itu harus bergerak cepat, kemudian sesuai dengan apa yang Anda katakan tadi, itu di mana? Kalau saya melihat bahwa justru penyidik Polda Metro Jaya yang bergerak cepat dalam proses penyelidikan perkara ini. Yang lambat menurut saya dari TNI. Di mana itu? Karena baru hari Jumat kemarin baru ditetapkan tersangka. Sementara kita sudah mengungkap, udah dari tanggal 28, kita udah mengungkap peran dari si F ini yang sudah ditetapkan tersangka. Kan jeda waktu begitu lama sekali. Kan proses pemeriksaan silang juga itu udah dilakukan. Tapi kenapa baru kemarin? Mungkin perlu berhati